Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Pak Anin. Pada kesempatan hari ini, Jumat tanggal 13 November tahun 2020, saya mengadakan kuliah online bareng dosen santuy, belum bisa. Nah, ketemu lagi dengan saya. Topik apa sih pada hari ini yang mau dibicarakan? Itu adalah dapat duit dari internet. Dapat duit dari internet itu sekarang bukan hal yang tabu. Harus kalian coba dan harus kalian tahu bahwa mendapatkan duit dari internet itu bisa. Di samping saya pada kesempatan hari ini ada tamu spesial. Penghuni lantai 4. Penghuni lantai 4. Yang tunggu lantai 4. Dan beliau ini kalau ada apa-apa dengan internetnya kampus, ya beliau ini juru kuncinya. Juru kuncinya ya beliau ini. Nah, siapakah beliau? Seperti apa beliau mencari duit dari internet? Dan kita bareng-bareng mencari receh yang dolar, mencarinya dolar. Dan kita bersama akan belajar bareng dengan beliau, Mas Pepen. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih. Mungkin perkenalan dulu ya Pak. Iya, perkenalan dulu Mas Pepen. Nama saya Pepen Suherman, biasa dipanggil Pak Pepen. Pak Pepen. Di sini. Di UPY ini saya bekerja di unit PPTIK. Unit PPTIK. Apa sih PPTIK itu, Pak Pepen? Kalau PPTIK itu kepanjangannya itu Pusat Pelayanan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Pusat Pelayanan Teknologi Informasi. Jadi biasanya kita tuh Tanya apa? Komunikasi. Oh, informasi. Komunikasi. Oh, informasi dan komunikasi. Oke, terus. Jadi unit ini tuh yang menangani server jaringan internet, ya termasuk troubleshooting komputer juga. Oke. Per internetan, per wifi-an, per komputeran, semua yang ada di UPY ini. Jangan sendiri. Oh ya, tentu ya. Tentunya bukan satu tim. Kalau yang, saya sendiri yang diketuai oleh siapa? Ketuanya untuk kepala PPTIK itu namanya Pak Hafid. Pak Hafid, dosen TI. Terus ada kepala divisinya. Untuk divisi keamanan sistem itu Pak Edi. Iya, Pak Edi. Kemudian untuk pengembangan sistem itu namanya Pak Edi. Oke, Pak Edi. Terus jenengan ada 3 orang di situ? Ya, saya masuk ke ini jaringan. Kemudian ada namanya Mas Fria. Mas Fria yang jadi WR Supratman itu ya. Oke. Ahli biola. Dia ini fokus di troubleshooting. Terus ada Nadia. Yang paling cantik sendiri ya, betul. Karena cewek sendiri. Yaitu programmer. Oke. Nah, monggo diteruskan CV-nya Mas Pepen. CV-nya saya sudah beristri. Iya. Nah ini saya kayak pendadaran. Rasanya gimana gitu. Karena kebetulan ini Pak Ani ini dosen manajemen. Iya. Dosen manajemen yang ruangannya di lantai 4. Sudah dosen ganteng ya. Boleh tanya nggak Pak? Seperti saya, benar. Boleh tanya nggak Pak? Nggak boleh tanya saya. Mungkin itu aja perkenalan saya. Udah berapa tahun di UPY ini? Saya masuk UPY itu dari tahun 2011. 2011 ya? Sekarang berarti udah 9 tahun. 9 tahunan. 9 tahun. Berarti beliau sudah melalang buana di dunia persilatan. Perinternetan. Dan
Nah, ini yang mau kita bicarakan. Bikin saya deg-degan. Mas Pepen, hal apa sih yang Mas Pepen itu sampai kok suka dengan dunia perinternetan? Sebenarnya basic saya dulu itu multimedia. Multimedia. Saya kuliah itu saya lebih mendalami multimedia. Kemudian setelah lulus dari kuliah itu saya kerja di ISP. ISP. Iya. Nah, di situ saya mulai mengenal dunia baru ya, kayak mikrotik, terus routing. Itu saya mulai belajar lagi di situ. Ternyata sangat menarik juga. Jadi mulai dari situlah saya mendalami dunia internet. Kemudian instalasi wifi seperti itu. Terus kadang juga ini coba nge-hack wifi. Nakal juga. Wah, langsung banyak yang komen tuh. Suhunya internet. Pak Ari. Nah, dari setting itu, dari awal mulanya seperti itu ya. Iya, betul. Terus, nah berlanjut lagi. Sebenarnya Pak Pepen ini punya usaha apa sih di dunia perinternetan ini? Kok sunting-suntingan masuk ke saya itu? Wah itu Pak Pepen itu punya usaha internet. Usaha internet yang seperti apakah? Sebenarnya kalau usaha apa ya? Saya sebenarnya membantu istri sih. Istri jualan mungkin usahanya itu, tapi mungkin lebih cenderung ke hobi apa ya? Hobi saya bikin konten. Iya. Hobinya beliau bikin konten, oke. Lalu ternyata dari konten itu setelah, karena memang ada wadahnya sendiri ya Pak untuk upload konten. Ternyata dari konten-konten yang kita bikin itu ternyata bisa menghasilkan dolar. Iya. Dolar kuning, dolar hijau. Kalau kuning kena pelanggaran. Oke, dari hobi membuat konten lalu menghasilkan sebuah hasil yaitu pemasukan yang lebih dari cukup ya Mas Evan ya. Gimana selama ini dapat dari AdSense berapa duit gitu? Berapa ya? Ini nggak usah saya sebut. Oh, nggak usah sebutkan. Banyak lah ya yang sudah cukup lah ya. Ya lumayan lah. Bisa untuk nambah-nambah. Oke. Untuk memenuhi kebutuhan juga masih sisa lah ya. Ya lumayan. Nah, berarti dari konten tersebut diapakan sama Mas Pepen? Dari tadi yang sudah saya jelaskan, memang di internet itu ada wadah khusus ya untuk para kreator itu mengunggah hasil karyanya. Kayak misalnya yang sudah populer itu YouTube. YouTube. Jadi kalau kita punya konten video diunggah di YouTube, itu juga menghasilkan. Terus sekarang yang baru ini adalah Facebook. Facebook itu juga bisa. Jadi kalau di YouTube itu kita bikin channel, kalau di Facebook kita bikin halaman. Ya. Atau kata lainnya fanpage ya? Iya betul. Nah, nanti video-video yang kita punya itu kita unggah di halaman tersebut. Nah, tentunya ada persyaratannya. Ya. Kalau misalnya YouTube itu harus 1000 subscribe, kemudian jam tayang 4000. Kalau bisa monetize. Ya betul, baru bisa monetize. Di Facebook sendiri itu juga halaman itu untuk bisa monetisasi itu harus istilahnya pengikut ya. Pengikutnya itu harus 10.000. Kemudian jam tayangnya itu 30.000 menit dalam 3 bulan. 30.000 menit dalam 3 bulan. Ada targetnya ya berarti ya? Iya betul. Kalau tidak memenuhi target gimana Mas? Ya tentunya syarat monetisasi itu belum bisa. Jadi semua syarat itu harus terpenuhi dulu. Baru nanti kita ada notifikasi bahwa halaman kita itu bisa diuangkan. Berarti tinggal mengikuti langkah itu aja.
memasukkan nomor rekening dan data diri kita. Jadi nanti kalau sudah monetis, setiap video yang kita upload itu bisa diuangkan. Itu tadi YouTube, Facebook, Ya. IG. Kalau IG itu Hampir mirip dengan Facebook ya? ya, tapi sepertinya di Indonesia sendiri itu belum. Ya. Mungkin ini baru di luar, Yeah. baru di luar itu baru uji coba untuk IGTV. Yeah. Mungkin tahun depan juga masuk ke Indonesia juga. Mungkin targetnya tahun 2021 ya IG bisa jadi. Karena tampilan IG yang sekarang ini juga udah berubah kayaknya. Iya. Berubah. Jadi mungkin hampir agak mirip ke YouTube bisa jadi, atau mungkin agak mirip ke Facebook ya, karena sudah jadi satu dengan Facebook. Iya. Memang kalau IG itu kreatornya itu jadi satu sama Facebook. Ya. Jadi kita pun bisa misalnya mengunggah satu video itu langsung ditampilkan di halaman sama di IG itu bisa, ya, asal paling enggak kan temanya sama. Misalnya di halaman kita temanya masakan, di IG juga harus masakan. Jadi satu video itu langsung kita upload di dua aplikasi tersebut. Nah, kita tadi bicara tentang perkontenan nih. Perkontenan. Selama ini Mas Pepen sudah menggeluti perkontenan tersebut, entah itu di lebih ke Facebook ya, lebih ke Facebook ya. Pak Pepen lebih condong ke Facebook. Itu sudah berapa tahun berarti mengarungi dunia perkontenan Facebook? Kalau nggak salah itu halaman itu mulai dimonetisasi itu sekitar tahun 2018 di Indonesia. Ya, semenjak itu sampai sekarang. Oh, dari mulai kalau untuk halamannya sendiri saya bikinnya udah lama loh. Iya. Udah tahun berapa ya? 2015 2016 kalau nggak salah. Ya, terus 2018 itu sudah mulai bisa dimonetisasi. Nah, dari situ sampai sekarang masih jalan. Dan itu bukan hanya konten saja ya, kita berjualan produk pun bisa ya. Karena saat memilih halaman itu banyak kategorinya. Misalnya komunitas bisa, toko masyarakat bisa, atau kita bikin toko di situ juga bisa. Jadi tidak hanya video, misalnya kita punya produk, kita buat toko aja langkahnya sama kayak bikin halaman ya. Jadi tinggal kita pilih kategorinya saja. Jadi misalnya toko, ya nanti produk-produk kita bisa diupload di situ. Berarti ada juga yang kita membuat konten produk kita lalu kita ads-kan di Facebook, di IG ataupun di YouTube, itu nanti juga sama saja lahan promosi produk kita ya berarti. Ya betul. Jadi enaknya di istilahnya sosial media, karena sosial media sekarang kan tidak hanya sebagai situs pertemanan saja. Sekarang perkembangannya itu semakin maju ya. Jadi ketika kita bikin toko di situ ada fasilitas untuk iklan. Jadi toko kita bisa kita promosikan. Biayanya tidak mahal. Kita berapa Pak Pepen? 50.000 bisa. 50.000 bisa. Nah, kita iklankan. Yang penting kan istilahnya orang itu mengetahui tentang toko kita dulu. Jadi mengenalkan toko kita dulu. Yang penting kan orang kenal dengan toko kita dulu. Itu bisa. Berarti ibarat kata kita saya mempunyai modal 50.000, saya sudah bisa mengadskan iklan saya ya. Bisa. Karena dulu itu kalau nggak salah, karena memang untuk saat ini saya jarang beriklan. Kalau kemarin itu minimal kalau nggak salah itu cuma 15.000 Pak. 15.000. Ya, top up-nya sekitar 15.000 udah bisa ads itu. Bisa kalau di Facebook. Tapi kalau untuk yang kebijakan yang baru ini kalau nggak salah lebih dari 15.000 ya. Ya cuma selisih sedikit, sekitar berapa ya? 20.000-an Pak. Mungkin sekitar 20 sampai 25.000 mungkin. Paling aman kita top up tuh 50.000. Paling aman 50.000 untuk bisa mengadskan atau mengiklankan di media sosial. Betul.
Dan apalagi sekarang ada yang baru TikTok itu ya. TikTok ya, kayak kalau nggak salah TikTok itu juga bisa menghasilkan juga. Bisa. Kalau TikTok itu saya pelajari, Pak Pepen ini mohon nanti dikoreksi, itu dapat uangnya dari like. Oh gitu. Dari like. Saya mah nggak tahu. Dari like, kalau like-nya banyak nanti bisa monetize gitu. Nah itu memang algoritmanya berbeda-beda ya. Beda-beda. Algoritmanya berbeda-beda. Dan untuk algoritma ini mungkin setiap bulan atau setiap hari itu update terus. Untuk pemain Facebook mungkin mereka paham untuk 2 bulan ini banyak pada istilahnya UKT. UKT apa itu? UKT itu original konten terbatas. Oh, tak kira pembayaran UKT. Itu disingkat sih Pak. Karena ya nggak tahu juga ya, karena apa mungkin efek dari pemilu di sana. Oh, di Amerika. Ya, itu untuk menghindari hoax politik ya. Itu banyak sekali konten original pun kena UKT. Itu yang dihadapi pemain Facebook 2 bulan ini. Ya. Mudah-mudahan Desember sudah bisa normal lagi. Amin. Berarti Pak Pepen ini membuat konten lalu kontennya itu diiklankan, gitu? Saya malah bukan di kontennya Pak. Bukan di konten. Halamannya langsung. Halamannya langsung. Halaman membuat halaman atau gimana itu? Jadi gini, untuk memenuhi syarat tersebut itu sebenarnya bisa dipromosikan. Oke. Kayak pengikut 10.000 itu bisa. Bisa di-ads-kan. Bisa dipromosikan. Kemudian untuk mengejar jam tayang itu juga bisa. Bisa dipromosikan. Ya, 2 syarat ini bisa. Jadi itu pun nggak dilarang ya sama mereka ya? Ya enggak, karena memang fasilitasnya gitu. Iya. Asalkan konten kita tuh konten original. Oke. Utamanya adalah original ya. Tidak berbau sara, judi yang menghadapi itu aman. Ya. Oke. Berikutnya Pak Pepen kan sudah lama tuh di dunia perkontenan, apalagi lebih ke media sosial itu. Ada yang dinamakan ads. Apa sih yang dimaksud ads itu, Pak Pepen? Ads itu iklan ya Pak. Yeah. Jadi kalau sepengetahuan saya, kalau iklan itu ya kita mempromosikan produk atau jasa kita, barang atau jasa kita supaya bisa dilihat orang banyak dengan media tertentu. Ya, itu kalau menurut saya iklan itu seperti itu. Dan ads sekarang pun sudah ramai sekali ya. Ramai sekali. Jadi sekarang yang punya toko online itu pasti dipromosikan. Kayak kita punya misalnya toko di aplikasi lain, kayak apa ya misalnya toko hijau, toko kuning gitu ya. Itu juga bisa dikombinasikan di Facebook Pak. Jadi terus yang berikutnya iklan yang dimaksud itu kalau kita nyekrol di Facebook terus ada video berjalan itu berarti. Kalau di Facebook itu biasanya ada video terus ada nama halamannya, terus bawahnya ada tulisan bersponsor. Nah, itu iklannya seperti itu. Iya. Berarti masuknya di situ itu ya. Iya, betul. Dan hebatnya lagi kalau ini di Facebook ya, karena saya cenderung temunya di Facebook. Nah, itu misalnya kita pernah mencari sesuatu barang di HP kita. Nah, nanti ketika kita buka Facebook, itu barang-barang yang kita cari muncul di iklan-iklan Facebook itu Pak. Iya, intinya jadi istilahnya beriklan di Facebook itu sasarannya tepat. Iya, betul. Berarti dengan kata lain, kalau kita mencari sesuatu barang di aplikasi lain, pada saat kita membuka Facebook, itu kita akan diingatkan terus-menerus. Iya, betul. Tentang barang yang kita cari. Betul. Pantesan saya juga pernah mencari sesuatu barang kok muncul-muncul aja kan kayak gitu. Ternyata ada efek dari ads-nya itu selalu mengingatkan ke kita, ini loh ada barang ini di sini gitu. Ya itu memang teknologinya Facebook seperti itu. Oh iya, siap. Terus manfaat ads untuk para pedagang atau untuk wirausahawan, entah itu di jasa, di produk, atau seperti jenengan Pak Pepen yang
dunia perkontenan itu apa sih Pak? Ya, yang sudah saya jelaskan tadi, apa ya, produk atau halaman atau jasa kita itu bisa dilihat banyak orang. Jadi mereka yang belum tahu tentang kita, tentang produk kita, itu mereka jadi tahu. Dan selama ini ketika saya beriklan itu jangkauannya luas sekali. Jangkauannya luas? Iya, pasti jangkauannya luas. Dan yang itu, memang itu ada tekniknya. ada tekniknya. Itu juga bisa diatur ya. Kalau jarak tertentu saja bisa, terus universal, nasional bisa. Jadi untuk beriklan itu kita targetnya hanya kota Jogja, itu bisa kota Jogja untuk orang yang misalnya saya produknya makanan, hanya orang-orang yang menyukai makanan itu bisa ditarget sampai mengerucut itu bisa. Berarti karakteristik itu bisa kita tentukan ya, gendernya laki-laki atau perempuan, terus umur berapa sampai berapa, penghasilan berapa sampai berapa, hobinya apa. Betul. Kompleks sekali. Betul. Jadi kalau teman-teman mau meng-ads-kan, ayo coba latihan dari sekarang. Modalnya nggak banyak, amannya ya 50.000. 50.000 bisa. Tapi kalau mau mencoba di bawah 50.000 ya mungkin batasannya 25.000. Mau mencoba seperti itu. Jadinya silahkan mencoba, langkah-langkahnya seperti apa, tutorialnya juga sudah banyak ya di YouTube. Banyak sekali. Mungkin akan saya praktekkan di video nanti Pak. Mungkin saya nanti akan memberikan video nanti juga di channel ini. Siap. Mas Revan sudah siap untuk membuatkan tutorial mengads-kan entah itu Facebook, IG ataupun YouTube YouTube nanti ditunggu saja. Karena kalau kita nggak memanfaatkan itu rugi sekali Pak. Sayang sekali. Sebagai kita pengusaha untuk produk kita, jasa kita. Karena mungkin kita bikin toko baru Pak. Mungkin sebelum kita masuk ke sosial media itu 1 minggu itu toko sepi. Tapi setelah masuk ke sosial media kita promosikan, ada aja seminggu ada 1-2 orang yang mengunjungi itu. Diiklankan semakin banyak lagi. Benar. Apalagi di era sekarang perkembangan teknologi yang sangat maju sekali, media sosial yang luar biasa sekali. Terus di saat ini juga baru ada musibah pandemi, tapi di balik pandemi itu ada jalan keluar untuk berjualan, yaitu berjualan lewat apa? Lewat online itu. Nah, berjualan lewat online, cara pemasarannya seperti apa? Ya lewat ads itu, kan seperti itu. Jadi semua cobaan itu pasti ada jalan keluarnya. Pasti ada jalan keluar. Yang nggak ada jalan keluarnya, yang nggak mau cari jalan keluar. Nggak mau berusaha. Atau jalan dulu. Pikirannya sudah buntu. Nah, Pak Pepen, peran pemasaran digital di waktu sekarang ini itu luar biasa ya. Apalagi ya itu tadi kembali lagi saya ulangi, pandemi seperti ini tidak bisa berjualan secara offline, tapi kita harus dituntut untuk online. Yang awal mulanya hanya mengandalkan offline saja, tidak mau online ya kalang kabut. Tapi kalau mau mencoba dengan cara penjualan online, ya kata Pak Pepen tadi, mungkin seminggu pertama agak sepi dulu, tapi setelah itu pasti akan ada saja yang datang. Nah, menurut Pak Pepen nih, apakah di Indonesia ini potensi untuk pemasaran digital itu seperti apa sih? Untuk potensi pemasaran digital itu perkembangannya sangat pesat ya. Dan tentunya akan meningkatkan performa pemasaran. Apalagi tadi sudah saya jelaskan diimbangi dengan teknologi media sosial yang semakin berkembang, itu tentunya performa pemasaran meningkat, otomatis penghasilan juga meningkat. Dan kalau seumpama itu monetisasi, berarti barang produk kita itu terjual barangnya,
lalu kita juga dapat uang dari Facebooknya sendiri itu atau Ya, YouTube-nya itu sendiri kan itu. Jadi halaman itu selain untuk promosi produk, nah nanti kalau misalnya halamannya sudah monetis, ya, itu kita juga bisa mendapatkan penghasilan dari video tersebut. Jadi malah double ya sumber uangnya ya. Double. Luar biasa itu nanti. Buat teman-teman, apalagi kalian masih muda, masih tingkat kreativitasannya tinggi, Iya. itu silahkan dicoba, itu peluang sekali, apalagi kalau seumur kita saja mau mencoba, apalagi kalian yang masih muda-muda kan gitu. Mungkin pas bikin produknya lah sekalian di video, tutorialnya ya, itu kan lumayan bisa jadi konten. Betul. Atau membuat iklannya itu ya. Betul. Setelah membuat tutorial, membuat iklannya, lalu di ads-kan. Mendukung untuk penjualan. Nah, apalagi kalau kita bicara tentang masalah pemasaran online itu apa karakteristik konsumen itu yang pertama itu adalah yang menarik di pemasaran online itu yang pertama visualnya. Iya. Kualitas dari videonya, gambarnya itu. Nah, ada nggak sih tantangan untuk berjualan online itu, Pak Pepen? Tantangannya mungkin toko-toko yang besar ya, Pak. Jadi kadang kita kalah bersaing dengan mereka, karena memang mereka sudah punya nama. Iya. Tapi sebenarnya ada unsur-unsur di iklan itu yang harus kita ketahui, Pak, saat membuat ads supaya iklan kita itu kinerjanya perfect. Ya. Perfect dan tepat sasaran ya. Iya, betul. Itu ada caranya sendiri ya. Ada beberapa unsur yang mendukung di situ. Betul. Nah, Pak Pepen, ngomong-ngomong unsur barusan, ya unsur paling terpenting di ads itu apa sih, Pak Pepen? Ya, jadi di ads itu ada beberapa unsur yang harus kita perhatikan. Yeah. Yang pertama itu ini Pak, gimana kita membuat konten itu bisa menarik konsumen. Yang pertama. Ya. Jadi untuk menarik itu biasanya kita membuat konten yang hiburan, Pak. Misalnya ini ada perusahaan ayam, Pak. Ini sebagai contoh aja, karena saya pernah lihat. Itu iklannya gini, Pak. Bagi para cowok, wanita itu lebih suka dikasih kulit ayam daripada bunga mawar. Itu kan konten hiburan, Pak. Tapi kan menarik. Betul. Ketika orang melihat itu langsung teringat. Ya, mungkin konten-konten seperti itu untuk langkah pertama. Biar mereka sadar dulu tentang keberadaan kita. Kemudian yang kedua itu istilahnya memberikan pilihan kepada konsumen tentang permasalahannya, terus memberikan solusi penyelesaiannya seperti apa. Sebagai contoh, ini mungkin terkait dengan yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi konten hiburan, terus yang kedua itu misalnya kita bikin iklan gitu, Pak. 5 tips dinner bersama pacar tanpa menguras dompet. Nah, itu kan tips lah. Jadi bagi pasangan muda ini yang ada masalah dengan itu pasti akan membaca lah. Betul. Ada masalah dengan ini lah. Itu pasti akan membaca. Jadi kan mereka akan mendapatkan solusi dari iklan kita itu. Itu yang kedua seperti itu. Baru yang ketiga kita berikan produknya. Ya, misalnya paket ayam geprek dengan harga sekian, wah ini bisa ini. Kemudian unsur yang terakhir kita mengajak mereka untuk membeli. Seperti itu mungkin dari unsur-unsur itu akan meningkatkan performa iklan kita. Saya tertarik yang terakhir mengajak konsumen untuk calon konsumen untuk membeli. Itu mungkin larinya ke caption ya berarti ya? Kalau di Facebook itu
bisa langsung diklik beli gitu. Bisa Oke. langsung Langsung jadi ada masuk iklan, aja. langsung beli itu nanti langsung masuk di aplikasinya pembelian. Oke. Itu bisa. Nah, aplikasi yang hijau-hijau itu juga bisa? Bisa, itu kita kombinasikan saja. Iya. Nanti langsung klik beli, masuk ke aplikasi Oh, hijau-hijau. berarti enak ya itu ya. Iya. Kalau mau yang lihat ini, ini menarik ini langsung diklik di apa di bawahnya itu Iya, langsung betul. masuk ke aplikasinya ya. Iya. Kalau kita punya website e-commerce sendiri itu juga bisa lah. Tapi perlu diingat website kita itu harus security-nya aman. Karena nanti kalau tidak aman, Facebook akan menolak. Oh, iya. Facebook atau Google itu akan menolak karena security-nya tidak aman. Jadi bagi yang mempunyai website e-commerce sendiri itu pastikan security dari website-nya itu aman. Pantesan kemarin kita coba Betul, karena tidak. Duh, kok bisa nggak? Oke, apa? Ada apa saja sih di dunia per-adsan itu, Pak Reven? Platformnya? Platformnya, kalau yang saya tekuni baru dua nih Pak. Iya. Google sama Facebook. Oke, Google itu berarti YouTube ya? YouTube. YouTube sama Facebook Ads ya? Google Ads dan Facebook Ads. Padahal masih ada dua lagi ya kayaknya ya? IG Ads dan TikTok Ads. TikTok Ads. Sebenarnya banyak sekali. Iya. Tapi ya dua itu yang baru saya tekuni. Betul. Nah, kalau dengan iklan TikTok Ads itu sekarang masih mahal sekali. Tapi katanya efektivitasnya tinggi. Efektivitasnya tinggi. TikTok itu kalau ads-nya itu sekitar 1.000 1 Jadi pemain TikTok. Enggak. Saya masih belajar ya. Sampai gitu. Nanti pada tahu. Langsung mencari Enggak. Maksudnya TikTok kan grafiknya baru gini banget ya. Baru digandrungi anak muda juga kan. Itu luar biasa sekali. Padahal cuma gini. Tapi bisa juga menjual produk gitu loh, bisa juga untuk iklan dan itu efektivitasnya juga sangat tinggi sekali. Itu berarti memang periklanan di online itu signifikan banget ya. Karena sekarang itu juga semua sosial media itu rata-rata ada periklanan. Betul. Nah, kembali lagi ke Pak Pepen. Pak Pepen kan perkontenan. Ya, perkontenan. Aku takut masuk perkontenan di Facebook ya. Nah itu konten apa sih nih yang jenengan geluti? Sebenarnya kontennya banyak sekali yang saya bikin. Ada apa ya Pak? Saya sampai bingung. Berarti banyak konten berarti. Berarti pantesan disebut suhu ya. Suhu darah. Suhu tubuh. Ya, banyak berarti. Banyak saya bikin ada horor, ada yang lucu-lucu juga ada, tutorial juga ada. Berarti konten itu jenengan buat, jenengan edit, lalu jenengan upload ya tadi ya? Iya betul. Upload terus di editing ya? Awal mula Untuk membangun itu ya saya add-kan. di editing. Iya. Selama berapa bulan? Karena kalau untuk di Facebook sendiri usia halaman supaya bisa dimonet itu 1 bulan. Kalau dulu 3 bulan, sekarang 1 bulan sudah sekarang di pertengahan ya. Jadi selama 1 bulan itu ya mungkin kita promosikan nggak masalah. Full promosi untuk pengikutnya, layanannya. Dan kira-kira bis modal berapa itu kalau untuk seperti itu 1 bulan itu? Sekarang aja. Kalau untuk pengikut itu nggak begitu banyak sih Pak. Sekitar berapa range harganya? 150 itu 150 sudah 10.000 pengikut lebih. 150.000, 10.000 lebih. Iya betul. Tapi ya memang ada tekniknya kan. Iya. Ya semua wajar lah ada tekniknya.
Tapi kan 150.000 untuk 10.000 pengikut ya banyak banget dan murah itu. Iya betul. Murah banget. Berarti satunya ya Rp1 Ya bisa Rp1, Rp8. Satu pengikut itu paling tinggi itu cuma Rp19. Rp19 luar biasa. Nanti saya simak ya. Siap. Halaman fanpage. Bikin halaman nanti kita ya. Nah, apa itu terus itu tadi pengikut ya. Terus ada apa lagi? Jam tayang itu berapa duit itu Pak Memen modalnya? Kalau jam tayang itu memang agak mahal ya Pak. Karena memang durasi video yang masuk hitungan itu harus video yang 3 menit. Harus video yang 3 menit. Di bawah 3 menit nggak bisa atau nggak bisa? Oh gitu. Ya. Jadi harus video 3 menit. Kemudian video itu paling tidak ditonton 1 menit. Oh. Nah, itu nanti baru masuk hitungan. Oh gitu. Ya. Jadi agak mahal. Tentunya lebih dari 100.000. Berapa? Lebih dari 200.000. 300.000 berarti bisa ya? Kalau saya pernah sampai 500.000 untuk viewers video dan tembus berapa tuh viewersnya dari modal 500.000? Biasanya jadi kalau sudah jam tayang sudah terpenuhi iklannya saya hentikan. Oh. Iya. Kenapa? Karena nanti kalau tidak saldo saya kesedot terus. Oh. Jadi mending kalau syaratnya sudah terpenuhi kita hentikan. Oke, jam tayang kalau mempengaruhi nggak kalau di Facebook? Kalau di Facebook untuk persyaratannya itu tidak masuk. Komen juga nggak masuk ya? Tidak masuk. Jadi persyaratannya cuma itu tadi pengikut, jam tayang, kemudian usia halaman. Usia harus 1 bulan. Harus 1 bulan. Paling cuma ini aja. Berarti kalau saya total nih ya tadi yang disebutkan oleh Pak Pepen ini, itu modalnya cuma sekitar 600.000 sampai 700.000 berarti. AdSense pengikut, terus AdSense viewers tadi itu 500 dan 150.000. Berarti kan 650-an ya. Itu kalau untuk jam tayang itu murni diiklankan. Tapi itu juga ada teknik sendiri Pak. Jadi ketika kita punya grup yang besar atau halaman yang besar, kita bisa numpang. Istilahnya numpang jam tayang ditayangkan di Facebook atau grup atau halaman yang besar tadi. Istilahnya kalau di Facebook itu di cross posting. Jadi saya bikin halaman di satu fanspage, kemudian jam tayangnya kita ikutkan di fanspage yang sudah besar itu bisa. Itu malah nggak bayar, tapi syaratnya kita harus punya halaman yang besar. Iya. Ibarat kata simbiosis lah ya, atau nunut. Itu bisa. Jadi nanti segala trafficnya buat yang halaman yang satu. Siap. Nah, kita dari tadi mungkin kok bicara Facebook terus. Nah, sekarang ganti YouTube gitu. YouTube itu gimana Mas Kakan itu? Secara ini paling sama ya. Sama ya. Iya. Cuma kalau YouTube itu saya lihat kebijakannya sudah matang. Terus nggak boleh, nggak boleh apa namanya yang suaranya nggak keluar itu copyright. Ya sama sih sebenarnya dengan Facebook. Facebook juga Copyright juga lagu itu nggak boleh sembarangan lagu. Oh gitu. Iya. Saya kira Facebook itu masih luwes gitu. Enggak, sama. Cuma terakhir kemarin kalau YouTube itu ini untuk video anak-anak itu algoritma baru kan, itu untuk video anak-anak itu tidak bisa diulangkan. Jadi kalau kita ngupload kan itu biasanya ada pilihan anak atau tidak. Kalau untuk anak-anak ya tidak bisa diulangkan. Berarti harus untuk anak-anak gitu. Kalau mau diulangkan ya tidak untuk anak. Kalau mau diulangkan tidak untuk anak-anak. Kalau video untuk anak-anak itu tidak bisa diuangkan, tidak bisa muncul iklan. Setelahnya tidak bisa muncul jeda iklan. Karena memang penghasilan itu kan dari jeda iklan. Iya, betul.
monetisasi itu ya gunanya untuk masuk iklan-iklan Iya, betul. Tapi di Facebook sendiri itu monetisasinya ada beberapa macam sih, Pak. Oh iya. Jeda iklan ada, langganan penggemar ada, siaran langsung berbayar ada. Jadi nanti kayak kita membuat tiket. Jadi yang ingin nonton harus membeli itu tiketnya. Ya paling itu. Ya mungkin nanti suatu saat berkembang lagi, ada monetisasi lagi apa? Saya kurang tahu sih. Berarti perkembangan monetisasi itu terus saja ya, enggak stuck ya. Enggak cuma jeda iklan. Kalau di Facebook ya. Berarti nggak stagnan ya. Nah, itu tadi YouTube dan Facebook ya. Kalau di IG itu IG Ads seberapa efektivitas terus saya lihat juga di Jogja aktivitasnya tentang IG Ads itu luar biasa ya Mas Beben ya. Itu menurut pandangan jenengan gimana IG Ads? Kalau IG Ads itu sebenarnya sama dengan Facebook karena memang platformnya itu untuk kreatornya itu jadi satu juga. Jadi satu ya. Termasuk kita ngiklan di Facebook itu juga bisa ditampilkan di IG juga. Berarti kita kalau meng-ads-kan Facebook itu bisa juga ditampilkan di IG. Bisa. Dan kita kalau meng-ads-kan IG bisa tampil juga. Bisa sepertinya seperti itu. Jadi karena memang dua aplikasi ini kan punya satu yang si itu ya. Si marah-marah itu ya. Nah, susah nggak sih nge-action itu susah nggak sih? Sebenarnya nggak susah karena kita tinggal ngikutin step by step aja. Di situ sudah ada langkah-langkah, kita tinggal mengikuti langkah-langkah itu. Yang penting ada saldonya. Yang penting itu, Pak. Siapkan saldo kalian 50.000 ya, kalau mau coba 25.000 ya silakan. Itu bisa kita langsung transfer pakai aplikasi mobil itu. Oh, bisa langsung transfer juga, ya, nggak usah lari ke ATM gitu bisa ya langsung. Ya yang punya mobil banking itu berarti sangat membantu sekali ya. Membantu. Silakan coba aja, nggak usah takut. Tapi semudah apapun itu ads-nya tetap masih ada tips and tricks-nya ya untuk tepat sasaran. Nah, ini bicara ads ya. Kalau kita ngobrolin aja mungkin kurang greget, atau kalau kita hanya nanti mungkin ada tutorialnya, mungkin ada teman-teman di luar sana di layar kaca masing-masing itu masih kurang paham. Wah, tutorialnya bagaimana nih, aku kurang paham nih. Itu apakah Pak Pepen ini berkenan untuk melatih teman-teman yang kepengen latihan meng-ads-kan itu? Bisa aja. Bisa ya? Boleh. Boleh. Kita janjian aja ya Mas Pepen ya? Janjian aja. Nah, mungkin buat teman-teman mata kuliah saya kewirausahaan A1 sampai A5 di PGSD angkatan 2018 dan A2 sampai A2, A3 dan kelas B manajemen angkatan 19. Kalau kalian mau mengikuti pelatihan atau praktek ads yang tepat sasaran, kalian bisa melist siapa saja yang mau ikut. Silakan di grup WA kelas mata kuliah kewirausahaan, nanti kalian membuat list siapa saja. Ini free ya, free. Yang penting kalian bawa modal 50.000. Kalau Pak Pepen 50.000, terus bahan yang mau di-ads-kan itu apa, bahannya juga harus siap, kontennya juga harus siap. Terus kalian juga nanti akan mendapatkan manfaat yang luar biasa dari ads tersebut. Nah, kemungkinan kita bisa tanggal berapa Pak Pepen? Tanggal 30 November atau tanggal 27 November? Jangan minggu ini dan besok. Oke. Itu banyak kegiatan. Berarti tanggal berapa Pak Pepen? Dilihat tanggalnya aja nggak apa-apa. Di HP. Oh, aku sekarang udah komplit atau Pak Pepen ini sibuk banget agendanya, makanya kita harus segera menentukan
sebelum terlambat. Nah, mungkin di sekitar tanggal ini gimana? Tanggal berapa? Ini 27, 28 gitu ya. Karena minggu ini, oh iya 27. minggu ini kayaknya saya G. 27 atau 30 ya berarti ya? 27 atau 30. Oh kan? Oh ini Sabtu ya? Oh, 27 itu hari Jumat atau tanggal 30 Ya. hari Senin. Itu akan ada pelatihan Iya. mengadskan ads YouTube, Itu ads Facebook, Facebook. sama ads IG. Oke. Nah, betul. Dapat tiga. Yang penting siapkan materinya untuk beriklan. Kemudian yang jelas untuk saldo nanti di top up sendiri. Satu di top up sendiri, jangan minta saya, Terus ajak atau saya. jangan minta teman-teman. Kita berdua ya. Atau mungkin nanti Pak Anim mau top up. Jangan. Jangan. Saya not up motor saya aja. Ya, yang jelas siapkan materinya, kontennya apa, atau Anda mau nge-adsin konten atau nge-adsin produk jualan kalian, kan seperti itu. Terus nanti waktu datang juga akan dijelaskan ruang lingkupnya sejauh apa dan sebagainya. Nanti sekitar tanggal 27 atau tanggal 30. Khusus mahasiswa. Khusus mahasiswa saya. Jadi kuotanya mau dibatasi enggak Pak Pepen? Ini nego sekalian ini sama beliau. Jadi nanti Satu kelas lah ya. Nah, satu kelas. Di lab aja. Di lab aja ya, di 404. Ya boleh di sini ya. Di ruangan ini yang banyak komputernya bagus-bagus. Luar biasa, ruangannya nyaman, sejuk, komputernya canggih-canggih, hanya ada di UPJ. Ya, betul. Nah, ini berarti satu kelas 1, 2, 3, 30 lah. 30. Enggak usah ditanya. Ini yang punya lantai 4 loh. 30, 30. Jam berapa Pak Pepen? Pagi sebelum Jumatan atau siang setelah Jumatan? Oke, kalau hari hari Jumat tanggal 27 itu pagi sebelum Jumatan atau siang setelah Jumatan. Kalau saya nyonya pun ya boleh usul ya Pak. Boleh. Jumat habis Jumatan. Boleh. Jumat habis Jumatan jam 1 ya berarti ya. Jam 13.00 tanggal 27 kita lihat animonya dulu. Kalau itu animonya luar biasa tentang mau ikut pelatihan ads, nanti ya Jumat hari pertama itu, hari kedua nanti ya Seninnya ya. Kalau seumpama Senin itu jam berapa Pak Pepen? Monggo kalau Senin saya ngikut aja. Berarti oke. Begitu penting. Ya, berarti Senin juga jamnya sama sih ya, jam 13 Boleh. ya. Asalkan nanti tetap patuhi protokoler. Nah, protokoler kesehatan itu harus karena kan dipatuhi. banyak Betul, dan harus jaga jarak. jaga jarak. Iya 30 tuh enggak banyak. Ini jaraknya sudah Udah benar ini udah di set sedemikian rupa. UPY dan tim PPTK luar biasa. Oke, selama ini Pak Pepen, mungkin anak muda masih kurang mengenal tentang masalah ads. Mungkin ada pesan-pesan buat anak muda di luar sana untuk mau terjun di dunia per-internetan atau dunia per-adsan biar dagangannya makin laris atau usahanya makin lancar, terus atau yang belum punya usaha memupuk jiwa entrepreneurnya juga dimunculkan, atau mungkin perkontenan itu harus gimana saran saran saya sih ya, tetap berkreasi ya Pak. Apalagi di era pandemi seperti ini. Silahkan kalau ingin bergelut di dunia konten, silakan berekspresi apa aja, bikin konten Anda semenarik mungkin. Nggak usah takut yang penting pede. action ya, action dan PD. Iya, yang penting pede. Karena susah ngobrol di depan kamera seperti ini juga. Gimana rasanya? Yang penting pede aja. Yang penting pede aja.
dan tetap berkreasi dan tetap sebanyak-banyaknya. sebanyak-banyaknya. Mumpung kalian masih muda, Betul. ya. Kalau seumuran kita ya kita berjuangnya udah dulu, tapi sekarang juga masih berjuang terus. Betul. Makanya kalian jangan sampai kalah dengan kita berdua, kan? Ya, seperti itu. Nah, Pak Pepen, Ya. ngomong-ngomong tentang masalah dunia ads dan dunia perkontenan, Pak Pepen ini sudah menghasilkan apa saja sih dari itu? Menghasilkan apa saja ya? Ya itu kan buat inspirasi teman-teman di luar sana. Apa ya Pak? Itu penting loh. Ini pertanyaan sensitif ini dari terus tahu ini agak berat ini. Agak berat sekali ini menghasilkan apa ya Pak? Apa saja Pak? Anda sudah menghasilkan apa saja? Menghasilkan apa? Yang jelas ya, ini saya juga kasih bocoran buat kalian kalau beliau nggak mau menjawab, saya yang menjawab. Silakan dijawab. Yang jelas penghasilannya di atas, ya di atas 50 lah ya. 50 J lah ya. Ya itu patokan sederhana sih, tapi realnya lebih dari itu. Dari internet loh teman-teman. Dari internet ya seperti itu. Modal kreatif. Iya betul. Modal kreatif. betul. Kita nggak usah malu dengan video kita, misalnya kualitasnya kita ngambilnya cuma pakai HP nggak masalah. Nggak masalah. Karena mungkin dari orang banyak di muka bumi ini ada yang tertarik sudah nonton video kita. Benar. Apalagi ada video yang diam saja selama 2 jam itu. Oh, iya. Itu juga ada yang nonton banyak. Apa kita coba diam saja? Kita Siapa tahu matanya banyak. kita diam aja nanti gimana? Nah, ini udah berapa menit? Yang komentar juga banyak, 52 menit. Nggak terasa apa? Nggak terasa ya, Pak. Nggak terasa. Nah, ngomong-ngomong ini kita juga setnya berbeda ya. Biasanya saya live itu kemarin-kemarin di studionya manajemen, studio ala-alanya prodi manajemen yang seperti itu ruang kelas disulap jadi seperti itu ya, karena pandemi ini kita juga dituntut kreatif dengan kata Pak Pepen tadi. Kita harus tetap kreatif, jadi kelas kita ubah menjadi studio ala-ala. Nah sekarang ada di gedung C UPY Universitas PGRI Yogyakarta unit 1, gedung C lantai 4, lab komputer ruang 404. Kalian bisa lihat setnya seperti apa, rapi sekali. Ini putih-putih semua. Komputernya enak, kita ambil yang putih. Warnanya putih komputernya dan canggih, AC dingin, kualitasnya juga oke punya. Kuliahnya, tempat kuliahnya kualitasnya juga bagus kan? Iya. Dosen-dosennya apalagi masih muda-muda, semangatnya tinggi. Harus semangat dan pegawai-pegawainya kreatif juga dosen-dosen di samping saya ini kayaknya. Terus tidak lupa juga terima kasih banyak buat teman-teman PPTK yang sudah mempersilahkan saya untuk meminjam ruangan ini. Pak Hafid, Pak Adit, Pak Edi, terima kasih banyak sudah meminjam saya juga Pak. Jauhnya nyonya apunten Pak Hafid, Pak Adit, Pak Edi itu depan sudah saya meminjam Mas Pak Pepen dan meminjam ruangannya sarut aja ya. Sarung masuk pornografi. Iya betul. Maksudnya melunjak minjemnya langsung 2 gitu. Tapi ini tamu yang sangat luar biasa, memberi manfaat buat kita semua. Kita harus kreatif sebagai anak muda, kita harus melek teknologi, manfaatkan teknologi sebaik mungkin. manfaatkan teknologi. Tidak cuma untuk galau-galau terus. Nah, itu dia. Media sosial dimanfaatkan, nggak cuma update status saja, dan nggak cuma pamer-pamer aja, atau nggak cuma sedih-sedih aja, lewat.
saatnya kita jualan, Iya, betul. jualan produk, jualan jasa, jualan konten, Mencari penghasilan di dunia, di internet kok. Nah, mencari penghasilan di internet bisa melalui dengan smartphone kalian masing-masing. Ini sudah ada di depan mata. Sudah ada di depan mata. Enggak kita manfaatkan ya Rugi sekali. Kita ini syuting pakai HP juga. Kalian nggak tahu aja dikira pakai kamera besar atau kamera yang mirrorless itu enggak, kita pakai HP juga. Kalian cuma nggak tahu aja. Ya itu kita memanfaatkan modal yang kita punya supaya kita bisa memberi nilai-nilai positif kepada kalian semua. Jadi lakukan sekarang, kalau nggak sekarang kapan lagi, kalau nggak kalian siapa lagi. Betul. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Mas Pepe. Ya, sama-sama. Saya sudah banyak merepotkan jenengan, apalagi saya nggak merasa direpotkan. Alhamdulillah. Ditunggu saja video tutorialnya Pak Pepen ya. Nanti ditunggu di channel ini. Jadi channel UPI Kreatif, subscribe. Selalu ikuti channel ini, subscribe channelnya. Saya nggak maksa tapi saya menghimbau. Ya. Saya nggak maksa tapi menghimbau. Nanti ditunggu aja ada tutorial YouTube, IG, Facebook. Secepatnya. Kalau nggak salah on airnya besok Kamis atau nggak Jumat. Rotok maksa sih. Dan seminggu setelah itu akan ada pelatihan yang tadi kita sampaikan. Segera daftar di grup WA mata kuliah saya. Yang bukan mata kuliah saya, japri saya. Nanti saya pertimbangkan dulu, saya sampaikan ke beliau. Karena saya kan juga kita kerjasama dengan Pak Pepen, kita juga ngobrol-ngobrol dulu. Apalagi pandemi seperti ini, kita juga harus patuhi protokolnya. Jadi mohon maaf, bukannya kita pilih-pilih ya Pak Pepen ya, tapi kita memang harus mematuhi protokol yang ada. Gini Pak, mungkin setelah nanti video kita upload di channelnya, ya mudah-mudahan bisa langsung memahami. Amin. Mudah-mudahan video tutorial itu sudah cukup mewakili. Ya, kayak gitu. Harapan kita seperti itu ya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Mas Pepe atas waktunya. Mungkin kita akan berkolaborasi lagi next. Siap. Next siapa lagi tamunya? Tunggu saja. Sakit. Ditunggu saja, pantengin terus channel UPI Kreatif. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Siap.